Doki yang kuat melonjak di tubuhnya dan aliran udara yang besar mengguncang kelompok Hancong sampai mereka dengan cepat mundur. Gadis muda, hampir tidak ada wanita yang bisa lari dariku. Siamang tertawa ketika Doki melonjak di tubuhnya. Dia segera meraih Hanzue. Kamu mencari kematian. Tangan Siamang baru saja mendarat di bawah Hanzue ketika teriakan ganas yang berisi niat baku hantam tiba-tiba terdengar. Segera, kumpulan energi yang tak terlihat muncul dengan cara seperti kilat. Sesaat kemudian, itu anehnya meledak di dada Siamang. Ledakan yang dalam terdengar, tapi itu tidak menyebabkan tabrakan energi sedikit pun. Namun demikian, lebih dari setengah dari Doki yang menembus tubuh Siamang segera tersebar. Sebuah kekuatan besar meledak di dadanya dan kekuatan kasar liar menghantamnya. Segera, tubuh Siamang bergegas pergi. Lindungi nona muda. Serangan yang tak terlihat menghantam Siamang dan memaksanya mundur. Melihat ini, kelompok Hancong bergegas menyerbu ke depan. Mereka mengerumuni dan melindungi Hanzue. Siamang terus melangkah mundur lebih dari 100 langkah. Baru kemudian dia menghentikan tubuhnya dengan ekspresi terkejut. Dia menyeka bercak darah di sudut mulutnya, melihat sekelilingnya dan tanpa sadar berteriak keras. Kekuatan spiritual. Kamu seorang alkemis. Suara tua itu mengabaikan teriakan Siamang. Dia mendengus dan kekuatan spiritual yang tak terlihat sekali lagi muncul di udara. Segera, itu berisi hujan petir saat dia dengan keras menembak ke arah Siamang. Setelah merasakan serangan spiritual yang menuju ke arahnya lagi, tubuh Siamang langsung berdiri. Kesuraman di wajahnya juga menjadi lebih jelas. Pada akhirnya, dia mengeluarkan teriakan tajam, berbalik dan berubah menjadi sosok hitam yang melarikan diri ke hutan gunung di depan tatapan pelonga-pelonga dari kelompok Hancong. Setelah Siamang melarikan diri, tak terhitung jumlah ular beracun di kedua sisi lembah segera berbalik dan melarikan diri seperti tikus-tikus berdasi. Bahkan ular raksasa yang menghalangi jalan konvoi langsung menghilang. Dalam hitungan detik, lembah yang telah diblokir dengan kuat menjadi kosong. Kejadian ini menyebabkan kelompok Hancong merasa terpana. Sialan. Siluman ular itu benar-benar berlatih melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Tampaknya mereka sangat ketakutan. Setelah tertawa, Hancong menepuk dadanya. Wajah Hanzue sedikit tenang pada saat ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke langit. Saya adalah Hanzue dari klan Han, penatua. Terima kasih telah membantu kami kali ini. Apakah mungkin bagimu untuk menunjukkan diri sehingga saya dapat mengingatmu di dalam hati saya? Aku hanya kebetulan lewat, tidak ada yang bisa dilihat. Pergi. Suara tua itu perlahan-lahan muncul di langit sehingga sulit bagi Hanzue untuk menemukan posisi sebenarnya. Setelah suara tua itu terdengar, ahli misterius itu sepertinya telah pergi. Bahkan suara sekecil apapun tidak lagi terdengar. Lingkungan yang tenang ini menyebabkan Hanzue menghela napas dengan kecewa. Dia melambaikan tangannya dan suara muncul dari sudut mulutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kelompok Hancong segera mengangguk setelah mendengar perintah Hanzue. Setelah itu, mereka menyebar terpisah dan saling melindungi. Sementara itu, Xiaoyan duduk di dalam gerbong kereta dan tanpa sadar tertawa dan tersenyum. Beruntung dia tidak menunjukkan dirinya sebelumnya. Tirai gerbong tiba-tiba dibuka sementara Xiaoyan diam-diam menghela napas. Segera, Hancong yang tersenyum melangkah masuk. Dia melemparkan kantong air dan tersenyum ketika dia bertanya kepada Xiaoyan, "Kamu tidak terkejut kan?" Xiaoyan menerima kantong air dan meminumnya sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Dia dengan lembut menjawab, "Aku baik-baik saja." Kali ini kita beruntung bertemu dengan seorang penatua misterius yang membantu kita. Kalau tidak, kemungkinan kita akan wassalam di lembah 10.000 ular ini. Hancong duduk di gerbong dan dengan gembira berkata, namun penatua itu benar-benar sangat baik. Biasanya, jarang ada orang yang mau repot dengan masalah orang lain kecuali mereka saling mengenal. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk ketika mendengar kata-kata Hancong. Setelah ngebasot lebih dari 10 menit, Hancong akhirnya berhenti mengatakan hal-hal tulu lagi. Dia tersenyum kepada Xiaoyan dan berkata, setelah melewati lembah 10.000 ular, kemungkinan perjalanan kita akan lancar. Meskipun mungkin ada beberapa bandi dan ODGJ di sepanjang jalan, mereka bukan ancaman bagi kita. Awalnya, kami tidak berniat melewati lembah 10.000 ular selama perjalanan ini. Namun, kami bertemu dengan badai pasir di padang pasir dan akhirnya menyimpang dari jalan kami. Jika kami kembali, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kami hanya bisa menguatkan diri dan mengambil rute ini.
"Kakak Han, berapa lama lagi kita mencapai kota Tianbei?" Xiaoyan tiba-tiba bertanya. "Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi." Han Chong berpikir sejenak sebelum menjawab. 6 hari ya. Xiaoyan bergumam di hatinya ketika mendengar kata-kata Han Chong. Dia segera menghela napas lega. Han Chong benar-benar tidak menyadari pikiran di dalam hati Xiaoyan. Oleh karena itu, setelah mengobrol sebentar, dia memberi saran kepada Xiaoyan untuk memulihkan diri dengan baik sebelum dia turun dari kereta. Konvoi mengikuti jalan utama dan menuju ke arah selatan sambil perlahan-lahan bergerak menuju kota Tianbei yang agak jauh. Karena semua orang menyadari bahwa Xiaoyan terluka parah, jarang ada yang mengganggunya setelah Han Chong pergi. Ini memberinya waktu untuk pulih dengan tenang. Kesibukan gerbong berlanjut selama beberapa waktu sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiaoyan membuka matanya di dalam gerbong, melirik langit dan tahu bahwa konvoi akan mulai mendirikan tenda lagi. Xiaoyan membuka tirai gerbong dan berjalan turun setelah gerbong berhenti bergerak. Begitu dia turun dari kereta, Xiaoyan mengangkat beberapa tiang tenda dan berjalan ke tempat tenda yang dipilih kelompok Han Chong. Namun, dia mengendus aroma lavender yang muncul di depannya setiap kali dia melangkah ke depan. Dia segera berhenti, mengangkat kepalanya dan menatap Han Zue di depannya. Setelah itu, dia tersenyum padanya dan mengangguk. Han Zue berdiri di atas beberapa pecahan batu. Matanya menatap Xiaoyan di depannya. "Nona Han Zue, apakah ada sesuatu?" Xiaoyan perlahan bertanya ketika ditatap oleh Han Zue. Tubuh Han Zue sedikit bergetar ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih lengan Xiaoyan di tengah beberapa tatapan pelongo-pelongo di sekitar mereka. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun ketika dia merasakan Doqi memasuki tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Doqi di dalam tubuhnya segera tersebar ke nadinya. Doqi beredar di sekitar tubuh Xiaoyan sebelum kembali tanpa daya. Itu menggunakan rute yang sama dengan perjalanan kembali ke tubuh Han Zue. Saat itulah dia melepaskan tangannya. Kekecewaan melintas di mata Han Zue. Tampaknya tebakan konyolnya memang salah. Saat ini, satu-satunya hal yang dia temukan di dalam tubuh Xiaoyan adalah beberapa luka yang sangat serius. Bukan apa-apa. Han Zue menggelengkan kepalanya. Dia melirik tiang tenda yang diangkat di pundak Xiaoyan dan berkata, "Cedera di dalam tubuhmu cukup serius. Tidak perlu bagimu untuk bekerja. Biarkan orang lain melakukan hal ini." "Tidak perlu. Meskipun saya terluka, saya bukan orang yang tidak berguna." Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan untuk membawa tiang tenda. Dia melewati Han Zue dan berjalan menuju kelompok Han Chong. Han Zue tanpa sadar mengejek dirinya sendiri ketika dia menoleh dan mengamati punggung Xiaoyan. Dia bergumam di dalam hatinya. Sepertinya kejadian itu benar-benar hanya keberuntungan. Malam di padang pasir masih dingin dan sunyi. Cahaya perak menutupi tanah yang luas. Bagian dalam tenda itu sunyi. Hanya suara api yang sesekali terdengar. Ada cukup banyak penjaga berpatroli di luar tenda. Sementara itu, Xiaoyan duduk bersila di dalam tendanya. Tubuhnya sekali lagi ditutupi dengan cairan obat yang dia gunakan selama pelatihan. Benang energi melonjak di sekitar Xiaoyan sebelum mengikuti napasnya saat mereka mengalir ke tubuhnya. Doqi di dalam tubuh Xiaoyan meningkat sedikit demi sedikit. Perasaan memiliki kekuatan secara bertahap kembali ke tubuh Xiaoyan yang masih lemah. Pelatihan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Hanya ketika sinar matahari pagi mencapai langit gurun, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Namun, ada kejutan yang sulit disembunyikan saat Xiaoyan perlahan membuka matanya. Xiaoyan perlahan melebarkan tangannya. Doqi hijau perlahan melonjak saat tatapannya menatap tajam pada kelompok Doqi ini. Dia bisa melihat beberapa energi perak muncul di depannya. Kekuatan spesial. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Kejutan perlahan muncul di matanya. Kekuatan spesial ini tampaknya telah keluar ketika kekuatan spesial dalam terowongan itu dihancurkan. Nampaknya kekuatan itu tidak tersebar. Sebaliknya, itu bergabung dengan Doqi saya. Itu benar-benar kasus berkah karena bencana. Xiaoyan merenung sejenak sebelum bergumam di dalam hatinya. Setelah konvoi mendirikan tenda pada hari kelima, seekor burung kurir dengan lambang klan Han datang dari kota Tianbei. Han Zue menerima pesan burung kurir itu dari tangan penjaga dan perlahan membukanya. Matanya bergerak sementara wajahnya perlahan berubah serius. Kemarahan bahkan melintas di matanya. Konvoi yang tertawa tanpa henti menjadi jauh lebih tenang setelah melihat perubahan ekspresi di wajah Han Zue. Semua orang di konvoi langsung berdiri. Tatapan mereka terfokus pada Han Zue. "Nona muda, apa yang terjadi?" Han Chong perlahan bertanya kepada Han Zue.
Itu adalah surat yang telah dikirim dari dalam klan. Surat itu menyebutkan bahwa klan Hong berencana untuk menyerang klan Han dan para penatua klan Han meminta saya untuk berhati-hati. Han Sui mengebalkan tangannya saat dia berbicara dengan serius. Klan Hong, sialan, mereka lagi. Gelombang kutukan terdengar di sekitar konvoi ketika mereka mendengar kata-kata Han Sui. Apa yang mereka rencanakan kali ini? Han Chong bertanya kepada Han Sui. Mata Han Sui sedikit berkedip. Dia segera berbicara. Orang tua itu yang tidak akan mati dari klan Hong berpikir untuk mendapatkan kakak perempuan dan aku untuk menikahi Hong Chen bersama-sama. Namun, motif utamanya adalah untuk menghancurkan klan Han kita dan menjadi juragan di kota Tianbei. Ekspresi sejumlah orang di dalam konvoi menjadi ganas setelah mendengar kata-kata Han Sui. Jelas, rencana yang dikeluarkan klan Hong menyebabkan mereka sangat marah. Sialan, apakah klan Hong itu benar-benar berpikir bahwa klan Han kita badut? Mereka benar-benar berani membuat permintaan seperti itu? Ucap Han Chong dengan marah. Wajah Han Sui masih serius di hadapan wajah marah Han Chong. Kepalanya sedikit bergeser dan tiba-tiba berhenti ke arah Xiaoyan yang duduk di samping nyala api. Namun, dia tampaknya belum mendengar kata-kata dari Xiaoyan selama ini. Xiaoyan hanya menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan tumpukan api. Melihat ini, Han Sui hanya menggelengkan kepalanya. Dia memalingkan pandangannya dan dengan serius berkata, "Kita akan memasuki area kota Tianbei besok. Semua orang harus lebih berhati-hati." Mengerti? Semua orang di konvoi berteriak dengan keras. Yo yo yo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Hantam-hantam like-nya. Dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.